sesuatu yang lebih hebat dan besar yang harus aku lakukan dalam hidupku. Aku cuma nggak tahu apa dan gimana. Saat itu, aku lihat salah satu rekan kerjaku kesulitan. Gadis muda bernama Janet berkali-kali nggak masuk kerja. Mata dia selalu terlihat nggak fokus, dan bahkan waktu dia masuk kerja, dia seperti nggak benar-benar ada di sana. Aku minta dia untuk masuk ke ruanganku, dan saat dia duduk, dengan gugup dan gemetaran, aku mengerti apa yang sedang dia lalui. Dia langsung nangis. Dia cerita tentang kecanduannya, dan aku tahu kalau aku nggak bisa pecat dia. Aku diberi kesempatan kedua dalam hidup, dan aku harus kasih dia juga. Jadi, aku cuti 1 hari, aku antar Janet ke tempat rehab, dan aku bilang ke dia begitu dia bersih, dia bisa kembali kerja. Aku nggak tahu kalau semesta akan membalasku dengan cara paling indah dan tak terduga. Setelah seminggu, aku dapat telepon dari nomor nggak dikenal. Aku angkat, dan pria lebih tua ini memperkenalkan diri sebagai ayah Janet. Dia bilang dia ingin bertemu dengan orang yang membantu anaknya mengatasi kecanduannya. Kami bertemu sore itu untuk minum kopi. Saat pria itu lihat aku, dia mendekatiku dan memelukku seakan aku anaknya yang hilang. Ini seakan kamu dikirim oleh Tuhan, anak muda, katanya padaku berkaca-kaca. Kami jalan-jalan dan dia memberikan aku penawaran terbaik sepanjang masa. Dia bilang kalau dia semakin tua dan dia butuh pria muda yang bisa dia bimbing dan dia beri kepercayaan. Aku setuju, karena rasanya ini adalah sesuatu yang telah aku tunggu-tunggu seumur hidupku. Dia menjalani bisnis besi tua, dan setelah beberapa bulan kerja dengannya, dia menyarankan kami mulai perusahaan besi tua sendiri. Hidupku berubah begitu cepat. Butuh waktu 2 tahun untuk kami capai pendapatan sebesar $100 juta. Aku nggak percaya. Hingga suatu hari, aku dapat berita sangat buruk. Partner bisnis dan pembimbingku meminta aku untuk makan malam di rumahnya. Sore itu berjalan begitu cepat dan baik, hingga dia menuangkan segelas whisky untuk kami berdua, dan dia bilang kalau dia sakit. Dokter bilang paling lama 6 bulan. Dia bilang seakan itu nggak tragis. Tapi aku bakal ditinggal sendiri lagi. Setelah ditinggal orang tua kandungku dan dibuang oleh orang tua angkatku, aku merasa kehilangan keluargaku lagi. Berat bagiku untuk kerja sendiri selama 6 bulan itu, tapi aku di rumah dia hampir setiap hari setelah kerja. Aku nggak mau melewatkan pelajaran apapun dari dia. Janet juga di sana. Dia mengurusnya, membacakan cerita untuknya. Setelah pertarungan besar melawan kecanduannya, masih banyak yang harus mereka bicarakan. Itulah saatnya aku benar-benar lihat dia. Dia berubah dari gadis kecil yang tersesat, jadi pekerja keras paling cantik yang pernah aku lihat. Aku ingat suatu malam kami sedang duduk di ruang kerja dia, berdiskusi dan tertawa. Lalu aku dan Janet ke bar untuk isi gelas kami. Ada momen di mana kami berdua menggapai botol yang sama. Tangan kami bersentuhan. Dia tertawa dengan polos, dan aku lihat ayahnya tersenyum melihat kami. Itu adalah momen di mana aku akhirnya merasa diterima. Aku di rumah. Aku nggak butuh apapun lagi. Malam itu, sebelum pamit, ayahnya minta aku duduk dengannya. Dia bawa cincin berlian kecil yang adalah milik ibunya, dan dia kasih padaku sambil bilang, "Saya nggak mendorong apapun, tapi untuk jaga-jaga, seandainya kamu memutuskan untuk melakukannya, saya merestui." Aku tahu ini terdengar aneh atau naif, tapi aku melamarnya setelah 2 minggu. Kami belum pacaran sebelum itu, tapi kami tahu satu sama lain untuk bilang, "Ya." Kami mau ayahnya lihat kami nikah, dan aku mau dia tahu kalau bisnis dia, anak dia, dan peninggalan dia aman di tanganku. Dia meninggal sebulan setelah pernikahan kami. Jelas, kami terpukul. Tapi di saat yang sama, rasanya kami telah melalui waktu luar biasa bersama. Dan hanya itu yang bisa seseorang minta. Dan walaupun ceritaku bermula dengan aku nggak punya uang, dan sekarang jadi jutawan, apa yang aku banggakan adalah keluarga yang aku dapatkan selama prosesnya. Dan itu hanya karena aku mengatasi setiap tantangan dan aku ambil semua kesempatan yang diberikan oleh hidup. Karena di momen yang tepat dalam hidupku, aku memutuskan untuk mencoba jadi orang baik. Nggak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Apakah kamu sadar? Kucing Simon. Bender, karakter Futurama.
Referensi film Fight Club. Apakah kamu menemukan? Kelinci. Cowok yang tidur.